Wah, anjing apaan nih? Ngata-ngatain waifu gua, Kaori. Belum tahu aja lu. Lu akun Facebook lu gua bikin mengenang lu anjing. Wah. Jaket zipper berhoodie yang belinya di Matahari dan gak tahu itu kapan terakhir kali dicuci sama dia. Ransel polo, headset yang 24/7 tuh isinya lagu Jepang aja mulu. Udah pakai masker sebelum adanya Covid tuh. Biasanya maskernya masker kaneki, kalau enggak masker kucing yang mulutnya uwu, tau gak sih lu? Gak tahu kenapa rata-rata anak rohis. Gak tahu kenapa ya, tapi rata-rata anak rohis. Dan tentu saja trademark mereka, yaitu bau matahari yang bercampur dengan semerbak aroma bawang yang keluar dari setiap sudut tubuh mereka. Betul. Kali ini kita bakal ngebahas tentang wibu. Gue yakin di sekolah kalian, di semua sekolah di Indonesia, gue yakin pasti paling gak ada satu orang yang emang udah dicap wibu sama satu sekolah. Dan emang udah dihina aja tuh sama satu sekolahan. Mungkin di zaman gue SMP dulu, ya sekitaran tahun 2010-2011an lah. Jadi wibu itu merupakan suatu aib yang emang bener-bener gak boleh ketahuan tuh sama lingkungan sosial. Apalagi teman-teman sekolahan. Lu ketahuan lagi dengerin lagu Jepang atau lagi nonton anime aja, lu bakal dibully sampai lulus, bro. Tapi seiring berkembangnya zaman, jadi wibu itu sekarang udah nggak terlalu malu-maluin banget. Nggak terlalu ya. Masih malu-maluin tapi nggak terlalu doang. Bahkan nih ya, di perskenan culture zaman sekarang, udah banyak orang yang pengen diakuin sebagai wibu dan pengen memamerkan kewibuannya mereka. Meskipun mereka baru nonton AOT doang. Cuman satu season lagi. Season terakhir lagi. Season sebelumnya belum nonton mereka. Tapi sebenarnya apa sih wibu itu? Kamu nanya, bertanya-tanya. Dari dulu sampai sekarang, masih banyak orang-orang yang ngeledekin bocil doyan di Jepangan halu yang di kelas tiba-tiba suka nyanyi hime hime. Hime 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 suki suki daisuki hime hime kira-kira hime Atau ngomongnya pakai watashi wa itu dengan sebutan wibu tanpa tahu sebenarnya arti dari wibu itu apaan. Maka dari itu saya hadir di sini, teman-teman. Gue bakal bantu lu pada supaya lebih fasih dan lebih mantep lagi buat ngatain para wibu-wibu tersebut. Gimana caranya? Yaitu dengan memahami lebih mendalam lagi tentang sebenarnya apa sih wibu itu. Let's go. Bentuk pertama dari wibu itu bisa kita temuin di tahun 1800-an, teman-teman. Dimana pada masa itu orang-orang Eropa untuk pertama kalinya mengkonsumsi kesenian-kesenian yang datang dari Jepang dan dibawa oleh pedagang-pedagang Eropa. Seperti contohnya adalah ukiyo-e. Setelah ngeliat kesenian-kesenian tersebut, banyak seniman-seniman yang terinspirasi sama warna-warna dan estetikanya, yang akhirnya mereka terapin juga di karya-karyanya mereka. Jadi mereka wibu dong, bang. Betul. Seniman-seniman itu adalah spesies pertama wibu yang muncul di bumi. Tetapi pada zaman itu masih belum ada istilah wibu. Pada zaman itu, orang-orang yang emang suka sama Jepangan itu, mereka dipanggil dengan istilah Japanophile. Semakin berjalannya waktu, kesukaan orang-orang bule terhadap kesenian-kesenian Jepang juga ikut berevolusi. Yang awalnya cuma kain, lukisan, film, dan hingga akhirnya mereka sekarang juga pada doyan dengan anime. Istilah wibu yang kemudian disingkat jadi wips dan kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi wibu, itu sebenarnya berasal dari sebuah komik strip tahun 2005 yang berjudul The Perry Bible Fellowship. Awal mula istilah wibu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama sekali sama anime atau hal-hal yang berbau Jepangan lainnya. Disangkut pautinnya kata tersebut sama orang yang terlalu doyan banget sama anime atau hal yang berbau Jepangan, itu diakibatkan oleh adanya sebuah peperangan besar antara trolls dan juga wibu pada zaman itu di website 4chan. Sebelum adanya istilah wibu, orang-orang di internet menggunakan istilah Wapanese alias wannabe Japanese buat ngeledekin orang-orang yang terlalu doyan banget sama hal-hal yang berbau Jepangan. Alhasil, dengan adanya peperangan besar tersebut, moderator 4chan ngefilter kalimat Wapanese itu dan menggantikannya dengan wibu. Hal tersebut mengakibatkan kata wibu itu dikaitin sama orang-orang yang terlalu demen banget sama Jepangan sampai sekarang. Dari sana, lambat laun kata wibu semakin sering dipakai sama orang-orang. Dan akhirnya disingkat menjadi weebs. Yang awalnya kata itu dipakai sebagai hinaan buat ngehina kaum-kaum tersebut, sekarang malah jadi sebuah kata yang dibangga-banggain sama wibu beneran maupun wibu poser. Kok bisa sih? Jawabannya adalah karena perwibuan sekarang udah menjadi salah satu tren pop culture di dunia. Beberapa tahun ke belakang ada banyak banget tren-tren pop culture yang terinspirasi atau mengadaptasi beragam media-medianya wibu.
Dan itu juga termasuk anime dan juga manga. Aktor, musisi, selebriti, bahkan sampai brand-brand gede, mereka pada banyak banget yang suka dan bahkan sampai berkolaborasi sama beragam serial anime atau manga. Ini Snoop Dogg baca Naruto. Gucci pernah kolaborasi sama JoJo's Bizarre Adventure. Fans, ada berapa banyak artikel yang udah mereka keluarin yang kolaborasi sama beragam serial-serial anime atau manga. Steve Aoki baru-baru aja doi bikinin lagu buat film One Piece. Terus banyaknya lagu anime atau lagu Jepang, seperti contohnya endingnya Your Lie in April. Yang jadi viral karena dipakai sebagai sound di TikTok. Bang, ada meteor bang. Itu baru sebagian kecil dari influence anime, manga, dan hal-hal yang berbau wibu lainnya terhadap skena dan tren-tren pop culture di dunia. Dan tentu saja, tren tersebut lambat laun masuk juga ke negara kita, Indonesia. Dan itulah yang menyebabkan kenapa pada zaman sekarang banyak orang yang beranggapan kalau menjadi wibu itu bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah hal yang patut untuk dibanggakan. Dan tren tersebut juga lah yang menurut gua kenapa pada zaman sekarang ini mulai terjadi sebuah fenomena di mana wibu-wibu spesies baru di Indonesia ini mulai bermunculan. Mungkin kita dulu cuma tahu ada dua jenis manusia di dunia ini, manusia normal sama wibu freak. Tetapi berdasarkan pengamatan dan analisis empiris yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa sekarang telah muncul beragam spesies-spesies wibu baru di negara kita ini. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin ke lu pada tentang spesies-spesies baru ini. Yang pertama adalah, oh my god, kita mulai dari kasta tertinggi di dunia perwibuan. Tentu saja wibu freak, alias wibu yang dulu lu ledekin sampai ngadu ke BK itu. Kita sudah cukup mengenal baik spesies wibu freak ini, dengan jumlah spesimen yang dari dulu sampai sekarang, sayangnya, semakin bertambah. Spesies ini sangat mudah dikenali karena sudah banyaknya penelitian yang mempelajari mereka sejak dahulu kala. Habitat alami mereka adalah di dalam kamar mereka yang penuh dengan action figure serta dakimakura waifu mereka. Selain itu, mereka juga dapat ditemukan di Facebook, Discord, live chat dan juga kolom donasi VTuber, dan juga Genshin Impact, dan tentu saja event di Jepangan. Spesies wibu ini cenderung tidak menyukai hubungan sosial dan terkadang bersifat agresif terhadap normis yang mereka anggap sebagai kasta terendah umat manusia. Tentu saja spesies ini jarang ada yang membahayakan orang lain secara fisik. Namun, Anda tetap harus berhati-hati ketika sedang berada di dekat mereka, karena mungkin saja Anda bisa mati karena cringe. Spesies berikutnya adalah wibu, tapi nggak wibu. Spesies yang satu ini umumnya tidak menyukai dipanggil wibu oleh circle-nya, dan lebih memilih untuk dipanggil sebagai anime lovers. Mereka emang menikmati menonton anime atau membaca manga ya karena suka aja sama alur ceritanya, atau menikmati lagu Jepang ya karena emang suka aja sama lagunya, tapi nggak sampai ke titik obsesi berlebihan seperti wibu freak yang sebelumnya udah saya jelaskan. Spesies ini semakin banyak bermunculan setelah adanya pandemi COVID-19. Bagaimana korelasi antara pandemi dengan meningkatnya jumlah penonton anime sampai sekarang masih diteliti oleh pihak-pihak yang terkait. Karena apabila wibu spesies ini udah mulai nyoba-nyoba buat beli action figure waifu atau nyawer VTuber, maka sudah dapat dipastikan kalau mereka udah terlambat untuk kembali normal. Wibu spesies ini masih bisa ditemukan di lingkungan sosial karena mereka masih tergolong sebagai manusia yang normal dalam tanda kutip. Namun, bahaya laten mengkonsumsi anime atau manga dalam jangka panjang yang memungkinkan terjadinya ketergantungan itu masih merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan oleh wibu yang tergolong ke dalam spesies ini. Nah, ini dia. Spesies wibu terakhir yang akan kita bahas sekaligus yang paling baru muncul adalah ini. Wibu culture atau wibu poser. Wibu spesies inilah yang paling terdampak dari tren-tren yang mulai menjamur setelah para rapper-rapper di luar negeri mulai memperlihatkan kewibuan mereka ke masyarakat umum. Ini Lil Uzi Vert pakai mobil kayak gini, untung dia rapper kaya raya ya. Ini kalau di Indo udah ditabrak orang nih mobil kayak ginian nih. Wibu spesies ini, seperti spesies wibu tapi nggak wibu, mulai banyak bermunculan setelah adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, yang membedakan mereka sama spesies wibu sebelumnya adalah sepengen apa mereka diakuin sama masyarakat kalau mereka tuh wibu. Mulai dari foto profil IG, Twitter, postingan, obrolan, dan tentu saja outfit mereka juga dipenuhi dengan beragam referensi anime, manga, atau hal-hal Jepangan lainnya. Hal ini mereka lakukan bukan karena mereka terobsesi dengan semua hal yang berbau Jepangan seperti spesies wibu freak. Tentu saja tidak. Hal ini mereka lakukan karena estetik. Betul.
estetik. Seperti yang gue jelasin sebelumnya, anime atau manga aesthetics emang sekarang lagi ngejabur banget di kalangan masyarakat perculturean duniawi. Coba lihat ada berapa banyak cewek-cewek yang ngeposting Tomiyanya Junji Ito di Instagram mereka, atau enggak dijadiin header Twitter mereka. Terus, sengetren apa sound lagu anime atau lagu Jepang, terus sebutan cowok atau cewek atau tempat yang Ghibli banget di TikTok. Terus juga ada berapa banyak orang yang pakai kaos atau sweater ahegao segede gaban di tongkrongan terdekat di kota kalian. Semua itu mereka lakukan karena hal itu bisa membuat mereka terlihat, gue sih paling beda nih anja. Bahkan jadi wibu bisa jadi nilai plus di tongkrongan lu. Karena dengan lu menjadi wibu itu bisa membuat lu terkesan unique and quirky. Dan jadi salah satu nilai estetika yang digandrungi sama masyarakat zaman sekarang. Perlu diingat bahwa tidak ada yang salah dari menyukai suatu hal teman-teman. Selama tidak berlebihan, of course. Boleh banget demen sama anime, manga, atau apapun lah itu yang berbau Jepangan. Dan lu boleh banget buat ngekspresiin lu dengan gaya lu sendiri, selama lu tahu tempat. Karena balik lagi, lu adalah manusia yang hidup di dunia nyata, bersama dengan manusia-manusia lainnya, yang gak semuanya ngerti sama referensi atau bercandaan lu. Gak ada yang salah dari ngefans sama karakter anime atau karakter manga yang lu suka karena sifat-sifatnya dia. Tapi ya, ngefans ambil yang baiknya aja. Yang buruknya ya jangan. Lu relate sama Oreki ya lu effort lah supaya bisa sepinter dia. Jangan ansosnya dong yang lu ambil anjing. Lu kata cuman dengan lu duduk di kursi paling belakang di kelas lu, di samping jendela, terus sambil masang muka yang cuek tuh, sambil gaya cool bet, sambil ngomong ceh nanda yoko itse kudarane ningen. Lu bisa dapet cewek kayak Citanda. Kagak tolol. Intinya jadilah wibu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan kalau bisa outfit lu benerin lah dikit. Itu udah banyak loh brand-brand streetwear yang grafiknya udah pada perwibuan gitu. Ya seenggaknya kalau misalnya outfit lu bagus, masyarakat masih bisa nerima lu sih. Meskipun ujung-ujungnya juga ntar diludahin lagi. Sorry emosi dikit. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa buat Like, comment, and subscribe.